Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Masih bersama saya Raziki Waldan di channel kesayangan kita, Raziki Waldan TV, tempat belajar terbaik untuk bisnis yang asik dan menyenangkan. Nah, pada episode kali ini kita akan berbicara tentang fakta kasus penjualan HP ilegal PS Store milik Putra Siregar. Masyarakat tengah dihebohkan dengan kasus dugaan perdagangan handphone ilegal yang dilakukan PS Store. Pemilik PS Store sendiri, yaitu Putra Siregar, diciduk Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta atas dugaan tindakan pidana kepabeanan itu. Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta pun telah melimpahkan berkas kasus ini ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk dapat segera disidangkan. PS Store selama ini cukup dikenal publik karena kerap mengiklankan dan menjual produk-produk handphone, khususnya iPhone dengan harga miring dibandingkan harga pasaran. Bahkan beberapa artis juga menjadi endorse dari produk tersebut. Namun, Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta mengendus adanya praktek bisnis ilegal dalam usaha yang dimiliki Putra Siregar ini. Berikut ini adalah fakta gila tentang kasus penjualan HP ilegal PS Store milik Putra Siregar. Ingin tahu? Langsung saja, showtime! 1. Putra Siregar menjadi tersangka dan tahanan kota. Sebagai owner PS Store, Putra Siregar harus menanggung kasus yang menjerat usahanya itu. Ia ditangkap Bea Cukai pada 23 Juli 2020 dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kepabeanan. Meski demikian, Putra Siregar tak ditahan. Ia hanya ditetapkan sebagai tahanan kota karena bersedia memberi jaminan potensi kerugian negara atas usahanya. Rencananya, sidang kasus akan digelar pada Agustus mendatang. 2. Putra Siregar terancam 8 tahun penjara dan denda 5 miliar. Putra Siregar dituntut dengan pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Ia dituntut karena memperjualbelikan barang yang tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ia diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 8 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar. Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta telah menyerahkan tersangka bersama sejumlah barang bukti berupa 190 handphone bekas berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sebesar 61,3 juta. Selain itu, disertakan pula harta kekayaan penghasilan Putra Siregar yang disita di tahap penyidikan. Harta kekayaan tersangka ini akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara yang terdiri atas uang tunai dengan nilai 500 juta, rumah senilai 1,15 miliar, dan rekening bank senilai 50 juta. 3. Bisnis PS Store milik Putra Siregar sudah diintai Bea Cukai sejak 2019. Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta telah memantau dugaan bisnis ilegal yang dijalankan Putra Siregar sejak 2019. Lalu pada 23 Juli 2020, Putra Siregar diciduk dan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Saksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta, Riki MH, menyatakan bahwa Putra Siregar patut diduga adanya pelanggaran tindak pidana kepabeanan berupa HP ilegal. Nah, itulah tadi 3 fakta gila kasus penjualan HP ilegal PS Store milik Putra Siregar. Bagaimana pendapat kawan-kawan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman yang lain juga mendapat manfaat. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.